RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Radio Kabilang Puncak 93, RRI Toli-Toli kembali menyapa Anda dalam program acara Dialog Lintas Pagi. Dan selamat pagi untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Motong, dan juga yang berada di Kabupaten Buol. Pagi hari ini kita membahas topik terkait ketersediaan pakan untuk kegiatan usaha peternakan sapi berskala besar. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah termasuk di beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah seperti Kabupaten Buol, tengah giat-giatnya melaksanakan kegiatan usaha pengembang biakan ternak atau khususnya ternak sapi ya. Seperti di Buol kita ketahui ada program One Man One Cow, bahkan Kabupaten Buol juga mencanangkan diri sebagai pilot project untuk pengembangan ternak sapi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tentunya ketersediaan pakan ini menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan usaha ternak, apalagi yang berskala besar. Dan baik, untuk membahas topik ini, di studio telah hadir Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian STIP YPP Mujahidin Toli-Toli, Pak Dr. Saripudin ND. Selamat pagi, Pak Saripudin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari luar studio ada Ibu Sumiati selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol. Selamat pagi Ibu Sumiati. Ya pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Dr. Hewan Tenriwari. Selamat pagi Bu Dr. Hewan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan kami masih menantikan komunikasi dengan Pak Nur Hasan Mojo, SPT, selaku Kepala UPT Pembibitan Ternak Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Nur Hasan. Ya, suaranya belum kami dengar Pak mungkin. Oke. Ya. Baik. Oke, baik, kita masih coba memperbaiki komunikasi dengan Pak Nur Hasan untuk pagi hari ini, mungkin teman-teman teknik sementara berupaya. Dan pendengar, untuk dialog di pagi hari ini, kami juga membuka nomor interaktif di 0853 4383 1230 atau di 0852 4248 6001. Topik kita ketersediaan pakan untuk kegiatan usaha peternakan sapi berskala besar. Baik, pertama ke Ibu Sumiati selaku Kabid Peternakan Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol. Ibu, kita ketahui bahwa Kabupaten Buol saat ini mencanangkan program One Man One Cow, bahkan Pak Bupati juga berupaya bagaimana Buol bisa menjadi sentra pengembangan ternak sapi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi sesuai dengan topik kita, bagaimana strategi One Man One Cow dengan ketersediaan pakan agar usaha peternakan di Buol juga berjalan dengan lancar ke depannya, Ibu. Silakan. Ya, suaranya Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama kami apresiasi banyak terhadap RRI Toli-Toli yang telah melakukan kegiatan ini. Ini suatu kegiatan yang luar biasa buat kami. Bagaimana penyebarluasan informasi terkait dengan kesiapan kami dalam rangka mendukung semangat yang begitu besar dari pemerintah Kabupaten Buol, yaitu mencanangkannya program One Man One Cow. Tentunya ketika kami mencanangkan ini, mempublish kegiatan ini, program unggulan ini, tentunya daya dukung yang kami persiapkan yaitu bagaimana ketersediaan pakan. Ya, alhamdulillah kalau untuk di Kabupaten Buol secara klimatologi dan topografinya sangat layak untuk pengembangan itu. Sehingganya di Buol ini jumlah luas lahan untuk penggembalaan itu kurang lebih 30.000 hektar sekian. Ya, dalam arti kata tersebar luas pada 11 kecamatan. Sehingga daya dukung tersebut sangat memungkinkan untuk kami mengembangkan kegiatan, mengembangkan program
usaha peternakan tersebut. Dan saat ini kami juga telah membangun UPT pembibitan ternak. Di dalamnya ada kami kembangkan 8 jenis varian HPT. 8 jenis varian HPT, dan kami juga menyiapkan kebun bibit yang insya Allah itu akan menjadi sumber bibit kepada masyarakat yang pada umumnya. Sehingga kami sangat meyakini bahwa untuk usaha ini tidak terjadi hambatan, insya Allah dalam kedepannya. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Dr. Saripudin Ende selaku Ketua STIP Mujahidin Toli-Toli. Pak, terkait ketersediaan pakan untuk pengembangan usaha peternakan, utamanya kita bahas pagi hari ini adalah sapi. Nah, dari perguruan tinggi sendiri bagaimana melihat sebenarnya peluang pengembangan peternakan dengan ketersediaan pakan? Karena ini menjadi salah satu yang sering dikeluhkan oleh para peternak terkait ketersediaan pakan. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya pada momen hari ini. Saya kira ini hal yang luar biasa ya, seperti yang disampaikan tadi dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Buol ya. Yang dalam usaha peternakan itu sebenarnya ada 3 pilar penting gitu ya. Yang pertama adalah breeding, feeding, dan yang terakhir adalah manajemen. Nah, sekarang ini pada pagi ini kita bicara tentang bagaimana feedingnya, ya. Artinya pakan itu ya. Nah, pakan ini kurang lebih merupakan faktor utama dalam usaha peternakan dan kira-kira mencapai 75% dari total modal biaya kalau misalnya kita ingin mengembangkan skala peternakan itu ya. Nah, ketersediaan pakan ini akan sangat penting untuk mendukung produktivitas ternak kita ya. Karena untuk menghitung potensi ketersediaan pakan itu di suatu wilayah, kalau kita lihat bahwa ini harus disesuaikan juga dengan jumlah kebutuhan ternak ya, berdasarkan satuan ternak kita. Saya misalnya ambil contoh saja, misalnya di Toli-Toli ya, kami juga di institusi itu pernah menghitung untuk satu kecamatan itu potensi ternak pakan itu terhadap daya dukung untuk pengembangan peternakan di situ, sehingga kita bisa menentukan bahwa di wilayah ini jumlah ternak yang bisa masuk, yang bisa dikembangkan di situ berdasarkan daya dukung yang ada itu hanya sekian banyak. Nah, untuk sapi sendiri kalau kita merujuk ke misalnya di Kabupaten Toli-Toli lah, ya, di Buol kan tentu punya data sendiri ya. Itu kalau kita merujuk pada data BPS misalnya tahun 2018 ya. Jumlah sapi kita itu kurang lebih ada 16.285 ya. Nah, biasanya kalau nilai konversinya itu kurang lebih 0,7 gitu. Sehingga kebutuhan pakan yang harus terpenuhi itu kurang lebih adalah 143.633.700 kg per tahun ya. Ini yang harus tersedia di satu kawasan kalau kita ingin bisa mengembangkan. Tadi saya ambil contoh saja wilayah Toli-Toli berdasarkan data BPS-nya kita kan. Nah, sampai dengan saat ini kalau kita melihat dengan luasan yang ada di kabupaten dan potensinya yang ada, ya, ini itu kurang lebih di Toli-Toli sendiri kalau kita lihat Pak. Itu dengan populasi ternak ruminansia kurang lebih ada 13.472 satuan ternak, maka Kabupaten Toli-Toli itu akan berpotensi untuk penambahan populasi ternak ruminansia kurang lebih 64.423 satuan ternak. Itu potensi yang harusnya kita kembangkan untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan juga bisa, apalagi kalau insya Allah nanti ibu kota baru kita bisa betul-betul terwujud pindah, ini luar biasa potensi yang harus ditangkap baik di Kabupaten Toli-Toli maupun Kabupaten Buol. Saya pernah ke Kabupaten Buol Pak, sampai ke range-nya itu saya bilang luar biasa saya ke sana itu, karena potensinya luar biasa. Mungkin juga di masyarakat itu ada ya, sehingga pola manajemen yang tinggal di gimana caranya dikembangkan sehingga wilayah kita termasuk Buol itu menjadi betul-betul daerah yang berpotensi untuk mensuplai kebutuhan gizi, utamanya dari kebutuhan
daging sapi di Oke, baik. wilayah. Sebelum kita lanjut Pak Dokter, kita juga menyapa dulu Ibu Dokter Hewan Tendriwari. Bu Dokter Hewan, terkait pakan, ini kan selain bagaimana ketersediaan pakan bagi peternakan juga cukup, ini juga tentunya perlu dipertimbangkan terkait kelayakan dari pakan, karena pakan juga tentunya akan mempengaruhi kesehatan dan kualitas dari daging hewan tersebut. Nah, selama ini dari Ibu Dokter sendiri bagaimana melihat terkait utamanya di Kabupaten Buol yang saat ini dari segi populasi sapi juga sudah cukup meningkat karena program One Man One Cow, sepengetahuan saya sudah 3 tahun ini digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Buol. Silakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih. Ya, betul sekali yang tadi disampaikan bahwa dalam Ya, Ibu Dokter sebelum lanjut mungkin volumenya bisa dikecilkan Bu supaya tidak feedback. Oke. di Oke. sini. Oke, baik, silakan Ibu. Oke, ya silakan. Ya, baik, bagaimana Pak? Oke, sudah, baik. Ya, Ya, silakan baik. Ibu. Ya, baik, terkait dengan pakan, betul sekali yang tadi Bapak sampaikan bahwa pakan itu sangat berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan hewan. Ya, kesehatan. Jadi kalau kami di Kabupaten Buol melihat bahwa potensi pakan dalam hal ini pakan segar yang menjadi kebutuhan kebutuhan utama dari sapi itu sangat banyak tersedia, dan kami selama ini pakan yang kami gunakan karena banyaknya pakan kami belum sampai kepada meskipun itu musim kemarau, pakan yang tersedia di kami pekan hijau itu masih ada, sehingga lebih banyak sapi ternak-ternak kami di sini mengkonsumsi pakan dari hijauan. Tapi kemudian di beberapa tempat termasuk di range dan di tempat-tempat yang biasanya itu sudah pemeliharaan intensif di beberapa kecamatan itu, selain pakan hijauan, mereka juga sudah mulai menggunakan konsentrat, dan konsentrat ini biasanya itu didatangkan dari luar. Kemudian kalau untuk dedahnya itu alhamdulillah juga potensi padi sawah kami kan di sini juga memadai untuk kami ambil limbahnya, dedahnya itu untuk kami jadikan sebagai sumber pakan. Begitu juga dari ampas tahu atau hasil-hasil limbah pertanian lainnya, itu tetap bisa kami manfaatkan. Jadi selama ini kami melihat bahwa pakan yang tersedia dengan jumlah populasi kami saat ini itu sekitar 35.000 sekian ekor, itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sapi yang ada di Kabupaten Buol. Ya, demikian. Ya, artinya bahwa untuk saat ini masih cukup untuk kebutuhan pakan. Baik, saya coba menyapa dulu Pak Nur Hasan Majo, SPT, selaku Kepala UPT Pembibitan Ternak Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hasan, selaku Kepala UPT Pembibitan Ternak Provinsi Sulawesi Tengah. Kita ketahui bahwa saat ini Buol tengah gencar melaksanakan program One Man One Cow, ya, satu orang satu sapi. Bahkan kemarin Pak Bupati juga mencanangkan Buol untuk menjadi pilot project dan tidak salah akan mendapat bantuan kembali 1.100 ekor sapi. Nah, untuk Pak Nur Hasan sendiri melihat bagaimana sebenarnya program yang saat ini tengah dilaksanakan di Kabupaten Buol terkait pengembangan ternak sapi ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, kalau perlu saya sampaikan dulu bahwa beternak itu ada 3 faktor yang menentukan. Ya, pertama bibit, kemudian pakan, kemudian manajemen. Nah, kalau 3 faktor itu kita penuhi, saya yakin apapun bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, perlu dipahami bahwa pakan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terbesar. Hingga seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, 75% itu tergantung dari ketersediaan pakan. Nah, olehnya kalau melihat potensinya Buol dengan programnya One Man One Cow,
Saya kira itu cukup menjanjikan dan potensinya besar. Saya tidak melihat lagi sekarang ini sudah ada sekitar 6-7 tahun saya belum pernah ke Buol, tetapi saya yakin betul Buol itu punya potensi. Nah, sekarang yang jadi persoalan kalau saya melihat adalah pertama sisi manajemennya. Kalau manajemennya itu sudah teratur dengan baik, nah 3 faktor tadi itu saya yakin betul bisa kita dapat. Dan potensi-potensi yang ada di Buol itu tentang pakan masih perlu lagi ditambah. Seperti yang diuraikan tadi bahwa pakan itu faktor penentu dari 3 faktor tadi. Karena dia 70%, sekitar 70% mempengaruhi. Nah, kemudian bibitnya juga. Nah, bibit, kalau persoalan bibit, kita berpotensi. Nah, sekarang kan kita juga sudah punya sapi Donggala yang mempunyai kualitas juga tidak kalah dengan provinsi lain. Tinggal legaliskan hal itu. Kalau itu sudah, dan tahun ini provinsi akan mencanangkan sapi Donggala itu untuk di launching. Dengan potensi dari Buol ini, saya kira peluangnya besar. Saya kira itu dulu karena kita lihat perkembangan apa yang harus kita. Jadi itu dari kami. Baik, saya kembali ke Ibu Sumiati. Ibu Sumiati, tadi Pak Hasan memaparkan 3 poin penting yang ini menjadi salah satu hal yang menentukan maju dan tidaknya perkembangan apalagi peternakan skala besar. Nah, terkait hal itu bagaimana Buol selama ini? Apakah ini memang sudah dicanangkan atau dikolaborasikan dengan baik atau bagaimana, Ibu? Silakan Ibu Sumiati. Terima kasih. Alhamdulillah, sejak kami mencanangkan ini, daya dukung yang kami siapkan tadi, selain ada sentra untuk pengembangan beberapa varian pakan jenis HPT, juga kami di desa-desa itu membuat demplot-demplot untuk demplot khusus untuk pakan hijauan maksudnya. Ya, sehingga itu di desa-desa tersebut menjadi sumber bibit juga atau kebun bibit untuk masyarakat luas. Jadi artinya kami telah menyiapkan sentra-sentra pada desa untuk percepatan untuk pendekatan pelayanan. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya tersentra pada kabupaten, namun kami menyebarluaskannya ini sampai pada titik desa. Dengan harapan di desa itu terjadinya pendekatan pelayanan kepada si peternak pada desa tersebut. Ya, itu bagian dari manajemen yang telah kami lakukan, sehingga insya Allah dalam hal penyediaan pakan kami anggap bukan suatu hal yang sulit, sehingga kami sudah menyiapkan langkah-langkah pendekatannya seperti itu. Ya, tapi ini kan juga perlu strategi khusus Ibu Sumiati, kan selama ini mungkin masih mengandalkan pakan hijauan dari alam, Bu ya. Ini kalau terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, mohon maaf mungkin seperti musim kemarau berkepanjangan. Nah, ini kan pasti akan berpengaruh dengan stok pakan hijauan. Apakah hal ini sudah menjadi hal yang coba dipikirkan oleh pemerintah Kabupaten Buol melihat begitu banyaknya ternak sapi saat ini, Ibu Sumiati? Ya, baik. Selain kami mengandalkan hijauan tadi, sebagaimana disinggung tadi sudah oleh Dokter Hewan, Dokter Tenri, bahwasanya kami selain menyediakan yang hijauan segar tersebut, kami juga menyediakan dalam bentuk pakan yang kering. Sewaktu-waktu misalnya kondisi iklim tidak mendukung atau keadaan situasi yang tidak kita harapkan tidak mendukung, dapat kami tetap kesinambungan ketersediaan pakan tetap terjaga. Artinya kami membuatnya silase dalam bentuk silase ataupun hai. Ya, kami memanfaatkannya itu
dari jerami padi, jerami kacang tanah, dan jerami jagung. Potensi untuk itu di Buol itu sangat mendukung untuk kami. Artinya bahwa limbah-limbah dari bahan pakan lainnya seperti jerami itu di Buol ini kami termasuk sukses sudah dalam hal target capaian produksi jagung dan padi. Jadi dari situ limbah-limbah itu kami manfaatkan, kami olah untuk itu. Jadi jika terjadi suatu kondisi yang ekstrim yang tidak bisa kami menyediakan hijauan segar, dapat kami sediakan dari bentuk dari bentuk pakan kering. Oke. Demikian. Baik, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami RRI Toli-Toli, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kembali untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Parigi Motong. Kita masih membahas ketersediaan pakan untuk kegiatan usaha peternakan sapi berskala besar. Dan kembali kami ingatkan nomor interaktif yang bisa Anda hubungi di 0853 4383 1230 atau di 0852 4248 6001. Baik, saya kembali Pak Dr. Saripudin Ende. Pak, kita berbicara terkait ketersediaan pakan. Walaupun tadi Ibu Sumiati sudah menjelaskan bahwa menghadapi situasi yang tidak diharapkan ya, ini juga sudah ada langkah-langkah yang sudah disiapkan. Tapi dari segi Pak Saripudin untuk perguruan tinggi, kira-kira bagaimana formulasi yang tepat diberikan kepada ternak sapi agar kalaupun pakan kering yang diberikan tetap memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang peternakan, Pak Saripudin? Baik, saya kira untuk pakan itu kan ada yang namanya pakan alami ya, kemudian ada yang itu kurang lebih 70% itu kalau kita ramu ransum itu kurang lebih berasal dari pakan alami, sisanya 30% itu dari termasuk konsentrasi sebagainya. Kalau kita lihat potensi Buol itu luar biasa ya. Kalau dari sisi pakan saja, dari pakan hijauan itu seperti disampaikan tadi luar biasa sudah banyak gitu. Apalagi pakan-pakan lain dari hasil beberapa penelitian yang sudah dikeluarkan oleh para peneliti di bidang itu, bahkan potensi sawit itu, daun sawit itu luar biasa juga untuk menyediakan pakan gitu. Makanya tadi kalau misalnya ada situasi yang dimana ketersediaan hijauan itu berkurang, maka daun-daun sawit itu kan sawit itu kurang lebih 40 sampai 50 setiap tahun itu kan ada ya, setiap pohon ya gitu. Jadi rata-rata kalau misalnya dia dodos itu yang bisa dijadikan pakan itu kurang lebih hampir sekitar 30%. 30 ya. Jadi itu satu pohon. Nah, di sana itu kan ratusan juta pohon sehingga potensi pengembangan di sana itu luar biasa kalau memang dari sisi manajemen tadi yang kita lihat ada 3 pilar tadi itu yang kemudian bisa didesain oleh pemerintah daerah kerjasama mungkin dengan kan di sana juga pasti selain ada perusahaan yang ini kan ada plasma itu potensi plasma dalam hal ini sawit itu sebagai penyumbang pakan itu juga luar biasa juga banyak kalau memang kemudian mau diarahkan ke sana. Sehingga baik, sebelum lanjut Pak Dokter, karena ada penelpon, coba kita sapa dulu, mungkin ada hal yang ingin coba disampaikan. Selamat pagi, ada Pak Naldi. Halo Pak Naldi. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak, singkat apa yang bisa menjadi masukan Bapak untuk terkait ketersediaan pakan untuk kegiatan usaha peternakan sapi berskala besar, utamanya untuk Kabupaten Buol saat ini. Silakan Pak Naldi. Baik, saya tadi dengar Pak Hasan ya dari provinsi mengatakan bahwa kunci dari keberhasilan kegiatan usaha ternak sapi skala besar itu adalah manajemen pengaturan. Sepengetahuan saya di Buol itu kegiatan usaha ternak sapi itu pemerintah membagi kepada PNS, warga, dan itu tersebar di 11 kecamatan kalau tidak salah. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini dikelola oleh Perusda atau oleh Dinas Pertanian Peternakan? Nah, persoalan pakan ini kan harus satu standar. Jadi pagi dia makan apa, siang dia makan apa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, distribusi pakannya ini dikelola oleh salah satu misalnya unit distribusi pakan, atau setiap orang itu kasih makan sendiri. Oke. Karena beda-beda ya tiap kecamatan
punya rumputnya beda, kemudian jagungnya beda, kemudian jumlah pemberian pakannya. Tidak main-main kalau saya dengar itu targetnya kan 50.000. Oke, baik. Jadi bukan gampang ini. Oke. Nah, sejauh ini apakah sudah dipikirkan standar pakan untuk, katakanlah kalau nanti jadi 50.000, ini luar biasa kalau saya baca informasi bahwa Pak Rusdi Mastura itu Gubernur Sulteng akan menyuplai 1.100 ekor. Oke, baik. Terima kasih. Luar Ya. biasa. Ya. Baik, terima kasih Pak Naldi. Kita sudah bisa menangkap apa yang Pak Naldi coba sampaikan. Tapi mungkin singkat Pak Saripudin bisa dilanjutkan tadi terkait bagaimana kolaborasi pakan ya. Selain hijauan, apakah saat ini juga sapi-sapi ini harus sudah mulai dibiasakan untuk memakan makanan yang sifatnya kering ini Pak? Jangan sampai nanti sapinya kaget itu sehingga. Ya. Nah itu bagaimana sebenarnya kalau Pak Ya. Dokter melihat ini? Ternyata Allah menciptakan makhluk hidup itu sama sebenarnya. Hewan sama manusia itu kalau juga punya selera. Gitu. Memang kalau untuk meningkatkan palatabilitas, kalau bahasa orang peternakan itu meningkatkan daya kemampuan makan ya bagi bayi ini. Memang makanan itu tidak boleh cuma satu, misalnya hijauan saja, tetapi harus ditambah dengan yang lainnya seperti yang kering dan juga ada konsentrat. Kurang lebih perbandingannya itu kalau berdasarkan riset-riset yang sudah dilakukan itu sekitar 60, 30, 10 kan begitu. Ya, untuk bisa meningkatkan palatabilitas tadi. Kan ternak ini kan memang harus didorong banyak makan gitu. Nah, salah satu untuk meningkatkan palatabilitas tadi harus ada keanekaragaman. Gitu. Tidak boleh cuma satu saja gitu. Harus dicari. Nah, ini yang kemudian yang menjadi concern peternak semua untuk bagaimana menyiapkan itu. Nah, potensi di alam kan kita tahu banyak. Hijauan itu mulai dari rumput gajah, setalaria dan sebagainya itu banyak. Bahkan limbah-limbah pertanian seperti dijelaskan Ibu Tendi tadi, pada industri tahu kita bisa ambil. Kemudian, nah di Buol sendiri itu kan ada industri kelapa sawit. Ternyata daun kelapa sawit itu juga potensi sekali untuk bisa mensuplai. Maka berdasarkan potensi pakan yang tersedia di wilayah itu, saya sangat yakin bahkan populasi yang ada sekarang itu masih bisa ditingkatkan. Oke, baik. Gitu. Oke, baik. Saya ke Ibu Dr. Hewan Tendriwari. Tadi ada pertanyaan dari Pak Naldi. Mungkin Ibu Dr. Hewan bisa memberikan penjelasan terkait pengembangan ternak sapi. Apakah ada standar-standar terkait pakan yang diberikan kepada ternak? Apalagi untuk Kabupaten Bol kan ada 11 kecamatan. Tadi disinggung Pak Naldi, tiap kecamatan pasti potensi pakannya berbeda-beda, termasuk kualitas rumputnya. Nah, bagaimana ini Ibu Dokter? Bisa masuk? Ya, silakan Ibu. Ya, maaf Pak, saya tadi tidak terlalu jelas. Bisa diulang Pak? Ya, tadi ada masuk menelpon dari Pak Naldi yang. Naldi juga tadi menelpon. Oke, baik. Tadi Pak Naldi mempertanyakan bahwa terkait pengembangan ternak sapi berskala besar di Kabupaten Bol. Ini kan ada 11 kecamatan, Bu. Tentunya setiap kecamatan juga potensi pakannya pasti berbeda-beda, tidak sama. Nah, ini bagaimana sebenarnya standar yang sudah diterapkan oleh Dinas Peternakan sendiri untuk memastikan bahwa pakan yang diberikan memang benar-benar berkualitas sehingga sapi-sapi dapat tumbuh dengan baik. Silakan Ibu. Oh, ya. Baik, terima kasih. Betul bahwa setiap kecamatan itu punya potensi hijauan khususnya, tapi secara umum yang banyak di masyarakat itu adalah seperti rumput gajah, rumput raja seperti itu. Jadi kalau yang kami paham secara umum sapi itu mengkonsumsi hijauan itu ya standar sama semuanya. Jadi sehingga kalau di setiap di beberapa kecamatan ada yang spesifik, misalnya di Palele itu biasanya kan lebih banyak dia odot. Nah, odot itu juga kan mempunyai kandungan nutrisi yang bagus, jadi sehingga potensi-potensi rumput yang berbeda meskipun tidak terlalu jauh sih bedanya Pak, hampir 11 kecamatan itu rata-rata ada rumput gajah, rumput raja ada seperti itu. Jadi dan secara geografis kan semuanya
tidak jauh berbeda antara satu kecamatan dan kecamatan lain, sehingga yang kami galakkan, yang umum kami galakkan ini adalah rumput raja, dan itu memang secara potensi hampir semua kecamatan di mana-mana itu ada seperti itu, Pak. Oke, baik, Ibu Dokter Hewan, ini kan terkait pakan. Kalau tidak salah bahwa salah satu penyakit yang diderita sapi ya, kalau sepengetahuan saya baik di Buol maupun di Toli-Toli adalah cacing hati. Nah, ini katanya cacing hati juga bersumber dari pakan yang diberikan. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal ini, Bu Dokter Hewan? Baik, terima kasih. Kalau tadi Pak Nur Hasan sudah menyampaikan tentang 3 faktor tadi ya, mungkin saya lebih ke manajemennya. Nah, di sini untuk terkait dengan kesehatan, maka manajemen kandang itu atau manajemen pemeliharaan sangat berpengaruh. Nah, kalau kita lihat bahwa bagian banyak titik-titik di Kabupaten Buol itu khususnya itu banyak daerah yang berawa-rawa, sehingga selama ini yang kami galakkan adalah kami pemberian cacingnya itu secara berkala, pemberian obat cacing itu secara berkala. Jadi setiap 6 bulan sekali kami melakukan pemberian obat cacing, karena betul bahwa telur-telur cacing yang menempel pada rumput itu bisa menyebabkan terjadinya bukan hanya cacing hati, penyakit lain pun cacing-cacing lain pun juga bisa terinfeksi. Kemudian yang kedua yang kami galakkan juga adalah bahwa waktu pemberian pakan. Jadi waktu pemberian pakan atau waktu pada saat mengambil rumput. Pada saat mereka mengambil rumput itu ya kami menyampaikan waktu-waktu yang ideal untuk mengambil rumput itu, seperti misalnya kalau pagi, karena kan telur cacing itu kan nempelnya di rumput ya Pak. Jadi mengambil rumputnya, saya kira ini Pak Nur Hasan lebih ini. Jadi mengambil rumputnya itu pada saat ya matahari sudah agak tinggi. Jadi matahari sudah menginap rumputnya, sehingga telur-telur cacingnya itu sudah jatuh, sehingga tidak peluang bagi pada saat kita ngambil rumput atau pada saat sapinya pun merumput di situ untuk kemudian termakan telur-telur cacing yang tadi menempel di rumput tadi itu. Jadi ngambilnya, ngarit rumputnya itu setelah matahari tinggi. Begitupun kalau beberapa tempat masih menganut sistem pemeliharaan semi intensif, artinya mereka malam mereka kandangkan, yang siang mereka lepas. Nah, itu pun kami menggalak bahwa melepasnya itu setelah matahari naik, bukan pada saat sholat subuh langsung buka kandang, seperti itu, tidak seperti itu. Jadi dan kemudian yang kedua tadi itu Pak, kami intensif untuk pemberian obat cacing. Ya, kasih Pak. Baik, pendengar di mana Anda berada, kembali kami sampaikan di nomor interaktif 0853 4383 1230 atau di 0852 4248 6001. Topik kita ketersediaan pakan untuk kegiatan usaha peternakan sapi berskala besar. Baik, saya kembali ke Pak Nur Hasan Majo selaku Kepala UPT Pembibitan Ternak Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi Pak Hasan menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah mengembangkan bagaimana ternak sapi lokal, utamanya sapi Donggala. Nah, Pak Hasan, apakah berbeda Pak pemberlakuan ternak sapi lokal kita Donggala dengan sapi-sapi yang dikembangkan masyarakat? Setahu saya ini yang paling banyak adalah sapi Bali untuk saat ini. Ini bagaimana Pak Hasan? Baik, halo? Ya, silakan Suara Pak. saya bisa didengar? Ya, bagus. Silakan Pak. Ya, baik. Sebenarnya pada prinsipnya yang namanya ternak hanya saja kalau sapi Bali dia itu dalam setahun itu dia mampu melahirkan 1 ekor. Yeah. Tapi kalau sapi lokal kita, sapi Donggala, dia 2 tahun, 3 tahun 2 ekor. Nah, kalau sapi Bali dia setiap tahun itu pasti. Dan saya kira yang pas memang untuk dikembangkan di mana di Buol adalah sapi Bali. Tapi kita jangan ekstrim melihat bahwa
dengan adanya kita punya plasma nutfah, siapa lagi yang kita, dan keunggulannya sebenarnya sapi Donggala itu adalah satu, dengan makanan yang jelek pun dia sanggup mengurai pakan. Nah, itu keunggulan kita punya sapi Donggala. Selain itu juga dia sabar. Tidak seperti sapi-sapi Bali yang apa namanya? Yang ganas. Ketika kalau pakannya kurang diberikan atau mudah stres dia dibanding sapi-sapi kita, sapi lokal Donggala. Nah, perlu terlepas dari itu, perlu saya menyarankan kepada pemerintah Buol, ya, saya kira ini perlu dikelola secara profesional. Bagaimana prosesnya, memang harus suka atau tidak suka, mau atau tidak, harus ada corporate yang menangani khusus ini. Karena jujur saja ketika pemerintah, karena kesiapan masyarakat kita untuk beternak dengan skala besar itu, ini kayaknya kaget. Pastilah. Karena mereka ini beternak di masyarakat kita ini, itu hanya sekedar sampingan buat mereka. Karena peternak kita ini polivalen. Maksudnya polivalen di sini sebelah betani, kemudian sebelah juga beternak. Nah, merubah mindsetnya masyarakat ini perlu waktu yang lama, sehingga untuk menggenjot itu maka ada lagi yang perlu di corporate, ya. Kemudian satu, dibuat dia seperti pola pir, ya, pola pir di Buol itu, sehingga tidak merugikan masyarakat. Nah, itu yang kedua, harus ada regulasi yang jelas, baik dari tingkat provinsi maupun di kabupaten. Oke. Nah, kalau itu bisa terlaksana, saya kira karena pakan tadi sudah jelas ketersediaannya cukup. Seperti dijelaskan tadi bahwa pakan kami di Buol itu sangat berlimpah. Jadi saya kira ini tinggal pengaturan oleh pemerintah daerah provinsi dengan Kabupaten Buol. Jadi kalau 3 faktor tadi ini kemudian ditambah dengan yang saya sampaikan ini, wah, saya kira dalam jangka paling lama 3 tahun, kita salah satu daerah penyuplai daging. Karena perlu kita ketahui, untuk jumlah populasi terbesar Sulawesi, sebenarnya Sulawesi Tengah, bukan Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan itu banyak sapi-sapi kita kesana kemari, ya, itu. Sehingga mereka, dan juga mereka punya sapi kualitasnya besar-besar. Oke, baik. Ya, baik. Saya kembali ke Ibu Sumiati selaku Kabid Peternakan Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Buol. Ibu, tadi Pak Hasan juga sempat menyinggung bahwa kita juga jangan melupakan sapi lokal kita, Bu. Nah, untuk Kabupaten Buol sendiri, apakah memang sebagian besar hanya sapi, setahu saya sapi Bali, apakah sapi lokal juga ikut dikembangkan? Karena sapi lokal juga menurut Pak Hasan tadi memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Mungkin juga bisa sedikit menjawab apa yang tadi penelpon tanyakan, ada Pak Naldi tadi. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Ya, artinya apapun bentuknya, mengedepankan produk-produk dari luar. Ya, halo Ibu. Ya, agak. Baik Ibu, sedikit. Lokal. Itu kami okay. sangat. Ya, mohon maaf sedikit ada gangguan. Ya, namun dari sisi kita kan mau melihat juga gimana sisi komersilnya. Bagaimana kebutuhan akan daging, kebutuhan daging terhadap pasar. Artinya kami melihatnya saja dari sisi pasar daerah, nasional, bahkan ekspor.
Sehingga selain kami mengembangkan untuk sapi ras Bali, karena dari sisi adaptasi terhadap segala bentuk keadaan, ini Bali ini masih sangat adaptif terhadap itu, sehingga yang populasi kami yang paling dominan itu adalah Bali. Ya, namun kami juga sudah ada pengembangan untuk Limousin melalui IB ya, Limousin, Brahman, dan ada beberapa jenis ras lainnya yang sudah kami kembangkan. Dan kemudian sedikit tadi juga ya, bukan juga menanggapi, hanya sharing-sharing terkait dengan corporate yang dimaksud oleh Pak KUPT, bahwa demikian memang yang kita harapkan. Namun pemerintah daerah saat ini lebih pada bagaimana program itu lebih berbasis pada rakyat. Artinya tetap pemberdayaan itu kami kedepankan. Sehingga dalam hal one man one co itu dukungannya itu terhadap dukungannya itu dari berbagai aspek, termasuk tadi disentil masalah ASN. ASN itu bukan kami memberikan sapi, tetapi ASN itu membantu mensupport pengadaan sapi. Iya, dan kemudian dari desa, dukungan dari dana desa, mereka juga itu minimal setiap tahunnya itu 30 ekor per tahun per satu desa. Ya, saat ini kita sudah masuk pada 5.000 ekor baru dari sumbangsi dari desa, belum dari ASN, plus dari sisi pengadaan. Ya, jadi kita memang secara terpadu dalam hal peningkatan populasi tersebut. Oke, baik Ibu, saya potong sedikit. Mungkin sedikit lagi Pak ya, mungkin sedikit biar kita share-nya lebih banyak, ya walaupun ini waktu. Ya, jadi kami juga Pak, salah satu hal yang kami sudah manage itu di tingkat lapangan kami menyiapkan, kami punya prajurit, artinya ada armada kami di lapangan, ada PPL kami yang mengawal program ini, mulai dari edukasinya terhadap bagaimana manajemen pakan, manajemen pemberian pakan, sampai dengan hal pelayanan kesehatan sapi itu kami sudah memberikan pelatihan terhadap mereka. Jadi pasukan kami ini sudah siap di lapangan. Jadi aspek-aspek pendukung seperti ini juga yang sudah kami siapkan. Jadi mungkin keynote-nya closing statement dari saya Kak, kalaupun sudah overtime-nya Pak, mungkin saya yang pasti Buol siap menjadi penyangga daging sapi secara nasional. Oke, baik, satu pertanyaan tadi Bu, ini juga tadi aspirasi publik di Suara Rakyat, kemudian juga berdasarkan wawancara kami dengan Pak Ahmad Andi Maka, anggota DPRD Kabupaten Buol, yang juga memang sangat mendukung program One Man One Co. Tapi yang perlu menjadi perhatian bersama adalah terkait ketersediaan pakan dan pengelolaan ternak Bu. Jangan sampai Buol ini ternaknya semakin banyak, malah nanti ada dampak negatifnya, berkeliaran kemana-mana, bahkan makan tanaman masyarakatnya. Ini bagaimana antisipasi yang sejak dini harus dipikirkan oleh pemerintah lewat dinas Ibu? Ya, baik. Kami sudah ada regulasi terkait dengan penataan ternak, yaitu penertiban Perda terkait dengan penertiban ternak. Artinya kita tidak biarkan ada sapi yang berkeliaran, artinya seperti itu. Ada payung yang sudah kita siapkan, jadi ada sanksi-sanksi terhadap pelanggar tersebut, termasuk itu. Ya, dan kemudian kami sekarang juga sedang menyiapkan bahwa dari hasil limbah ternak tersebut tidak akan menjadi sesuatu hal yang berharga, seperti pupuk organik, kemudian biourin dan biogas. Kami dalam proses itu semua. Artinya kita berharap ada program ini diturunkan, namun tidak berdampak buruk terhadap yang lain, termasuk misalnya sapinya berkeliaran, memakan bla bla bla. Sehingga juga salah satu hal yang kami edukasi, penekanan terhadap pengawalan kami di lapangan oleh petugas lapangan kami itu hal-hal teknis seperti itu. Mungkin demikian. Oke, baik, saya kembali ke Ibu Dr. Hewan Tendriwari. Ibu, dengan semakin banyaknya sapi yang berada di Kabupaten Buol, apalagi dalam waktu dekat 1.100 ekor lagi akan didatangkan. Nah, bagaimana juga pengawasan lebih ketat dari dokter hewan? Ini kan pasti semakin banyak populasi juga biasanya potensi penyakitnya juga akan semakin banyak, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih. Sejak pemerintah daerah mencanangkan One Man One Co itu 2019, beberapa
hal sudah kami lakukan untuk mengantisipasi yang seperti Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, memperketat di pemasukan dalam hal ini surat keterangan kesehatan hewannya. Jadi dari surat keterangan kesehatan hewannya itu kami mempersyaratkan beberapa penyakit hewan menular dan penyakit yang belum ada di daerah Kabupaten Buol. Jadi seperti penyakit, kami mewajibkan setiap sapi yang masuk itu harus vaksinasi antraks karena meskipun kita endemis, tetapi alhamdulillah di 20 tahun terakhir ini belum pernah kami dapatkan itu kasus antraks di Buol. Meskipun Gorontalo yang berbatasan langsung dengan kita itu selalu ada kejadian itu, sehingga kami memperketat di situ boleh memasukkan sapi di Buol yang tidak divaksin antraks. Kemudian yang kedua terkait Ibu Dokter, mungkin sebelum lanjut Ibu Dokter, kita terima dulu satu penelpon sebelum kita akhiri karena waktu kita yang terbatas. Ada Pak Sam, silakan Pak Sam singkat untuk memberikan apa yang bisa menjadi masukan Pak Sam. Silakan Pak Sam. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya, saya sangat simpati dengan rencana seperti ini dan kita bangga punya range yang begitu besar. Nah, ini saya bayangkan di Sulawesi Selatan di Enrekang ini. Saya bayangkan ini di Enrekang ini bahwa ada range di sini yang besar dan memang dikelilingi oleh pagar luas. Apakah ini Buol sebentar sama? Di range tidak berkeliaran di perkampungan. Jadi memang sudah dikandangkan. Apakah ini memang rencana seperti ini atau bagaimana? Dan digembala. Nah ini yang jadi masalah. Apakah ini memang satu range tiap kecamatan dan digembala? Dan ini rumput, saya lihat kalau di selatan sana itu bergelombang makanannya. 1 tahun atau sekian bulan dia di petak sebelah selatan. Berikutnya petak sebelah utara. Jadi dia tidak kehabisan pangan. Oke, baik. Ini yang jadi masalah. Apakah sebentar mau ke sana? Oke, baik. Terima kasih Pak Sam. Di selatan seperti itu. Oke. Iya, saya kira itu aja. Baik, terima kasih Pak Sam untuk masukannya. Baik, mungkin Ibu Dokter Hewan bisa langsung menanggapi dan juga melanjutkan apa yang coba disampaikan tadi untuk mengantisipasi berbagai potensi penyakit termasuk karena populasi semakin banyak pasti potensi juga akan semakin meningkat. Silakan Ibu Dokter. Mungkin juga sekaligus closing statement di program dialog kita. Oh ya, baik. Itu yang pertama tadi Pak, kami mempersyaratkan vaksin antraks. Kemudian yang kedua, kami juga mempersyaratkan karena kami target peningkatan populasi dalam arti bahwa tentu saja akan sekali dengan produksi, sehingga kami mempersyaratkan bahwa semua sapi yang masuk di wilayah Kabupaten Buol itu adalah sudah dilakukan uji sampel terhadap penyakit brucellosis. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa brucellosis adalah salah satu penyakit yang bisa menghambat produktivitas karena bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Nah, sehingga kami mewajibkan harus ada uji sapi yang masuk itu harus ada melampirkan uji bahwa dia negatif terhadap penyakit brucellosis. Nah, itu kemudian vaksinasi itu kami rutin lakukan bahkan dari tahun 2000. Ingat saya itu dari 2003 sejak saya di sini itu kami sudah aktif setiap tahun itu memang vaksinasi wajib untuk untuk sapi itu ada, apalagi setelah adanya Wamen Mantua ini kembali kami giatkan dengan menambah lagi target populasi yang kami vaksin. Nah, baik itu mungkin yang terkait dengan antisipasi sebenarnya bukan nanti mau ini, tapi sudah beberapa tahun terakhir ini memang sudah rutin kami laksanakan, apalagi yang terkait tadi dengan SKKH ya Pak, kami memperketat di situ di dokumen pemasukan, kemudian di persyaratan surat keterangan kesehatan hewannya. Karena ya, kami menyadari bahwa yang namanya penambahan populasi otomatis peluang untuk bertambahnya penyakit itu ada, sehingga kami mencegah dini penyakit tersebut dengan memperketat dalam pemasukan ternak. Okay. Kemudian yang terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Sam,
Jadi memang pemeliharaan kami di Buol ini Pak masih semi intensif. Jadi di beberapa tempat seperti yang memang mereka punya kelompok ternaknya itu punya KMT sendiri, punya padat penggembalaan sendiri, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi itu ya memang seperti itu. Jadi pola rotasi Pak, pola rotasi rumput itu sudah kami laksanakan di beberapa tempat. Dan terkait dengan kesehatan, pola rotasi rumput ini bagus karena dia bisa memutus siklus cacing, khususnya cacing hati karena berpindah-pindah ininya. Oke. Tempat kemudian berkembang ininya kita rotasi lagi tempat penggembalaannya. Okay. Kemudian ya ke depan Pak, insya Allah kami sebenarnya sangat berharap bahwa kami bisa secara full untuk melakukan pemeliharaan itu secara intensif karena kami bahwa ketika pemeliharaan itu bisa secara intensif semua, maka kemudian itu akan lebih mempermudah kami dalam penanganan pencegahan dini ketika ada penyakit dan sebagainya. Jadi memang kami ke sana Pak, tapi yang namanya mengedukasi perilaku masyarakat itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kami masih berproses untuk itu dan alhamdulillah dukungan pemerintah terhadap apa yang ingin kami lakukan sangat maksimal. Ya, sebagai closing statement buat pada kesempatan hari ini, kami berpikir Pak bahwa kalau 2 tahun lalu pemerintah daerah itu sudah mencanangkan one man one co, maka sebenarnya di tahun 2021 ini kami sudah mau, secara pribadi itu saya sudah berkeinginan ingin 3 in 1 Pak. Apa 3 in 1-nya itu? Ya 3 in 1-nya itu adalah bahwa one co, one call, 1 years. Kami sudah ingin bahwa dalam satu indukan bisa melahirkan 1 ekor anak sapi setiap tahun. Ya seperti itu Pak. Dan kemudian Pak, satu lagi yang sebenarnya dari tadi saya ingin tanyakan kepada Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan, kapan kira-kira Pak sapi donggala itu bisa dalam bentuk straw sehingga bisa lebih mempermudah kami untuk kemudian potensi lokal kita di Sulawesi Tengah sapi donggala ini bisa lebih mudah kami peroleh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali dialog kita terkait ketersediaan pakan untuk kegiatan usaha peternakan sapi berskala besar. Baik, saya ke Pak Nur Hasan Majo. Closing statement Bapak di dialog pagi hari ini. 1 menit Pak, apa yang bisa menjadi penekanan bukan hanya bagi Kabupaten Buol, tapi bagi semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, karena ternak ini merupakan kepentingan bagi semua masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan protein. Silakan 1 menit Pak Nur Hasan. Ya, terima kasih. Ada 3 hal yang saya perlu sampaikan. Pertama adalah regulasi. Saya tekankan lagi regulasi. Pengeluaran ternak ditekan. Yang kedua, perlu setiap kecamatan punya pedok-pedok lagi seperti yang disarankan Pak Salam tadi. Pak Salam siapa? Jadi perlu setiap kecamatan itu harus punya mini-mini range. Nah, sehingga produk biaya pakan itu bisa tertekan. Nah, yang ketiga adalah regulasi tentang regulasi. Tentang penyelamatan betina produktif, jangan sampai betina yang dipotong. Yang terakhir berkaitan dengan penyampaian Ibu Tenri, provinsi siap menyerahkan bibit sapi donggala dalam jumlah yang diinginkan oleh Kabupaten Buol. Sudah siap. Terima kasih. Baik. Ya, baik ke Pak Saripudin ini deh, 1 menit Pak. Selaku akademisi, saya lihat Steve juga memiliki kelas di Kabupaten Buol. Nah, bagaimana juga peran dari perguruan tinggi untuk bisa ikut membantu program dari pemerintah, utamanya Kabupaten Buol yang coba mengembangkan peternakan sapi menjadi skala besar di Sulawesi Tengah, bahkan cita-citanya menjadi sumber daging bagi kawasan Indonesia Timur. Silakan Pak Saripudin, mungkin 1 menit waktu kita ya. Jadi mungkin sebelum saya menjawab apa yang menjadi core-nya tadi, ya saya tentunya dari sisi akademisi ya tentunya sangat mendukung ya program-program yang dijalankan oleh pemerintah terkait apalagi untuk kesejahteraan masyarakatnya.
yang kita pahami sekarang adalah sekarang ini kan kebutuhan protein hewani kita ini kan terus meningkat, sehingga peluang untuk mengembangkan komoditi itu juga menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Nah, di lapangan tentunya banyak hal yang menjadi persoalan itu juga terkait dengan manajemen pakannya itu kan. Karena kita lihat kalau masyarakat yang sistem pemeliharaannya masih sangat konvensional sederhana, kadang-kadang melupakan hal-hal yang sangat dipentingkan oleh ternak itu sendiri. Misalnya ada pakan-pakan konsentrat yang harus diberikan, yang berapa ukurannya yang memang harus ada. Apalagi kalau misalnya usaha itu memang sudah menjadi usaha skala besar yang orientasinya mungkin menjadi orientasi ekspor, bisnis yang luar biasa. Persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan terhadap komoditi itu juga menjadi pemikiran kita. Misalnya seperti daging. Daging ini kan bagi pengimpor, daging itu dia tidak menginginkan adanya daging dengan kadar kolesterolnya yang tinggi, karena itu akan berimplikasi pada kesehatan gitu. Nah, ini juga harus menjadi fokus bagi pemerintah, bagaimana caranya bukan hanya memperbanyak ternaknya, tetapi kualitasnya tidak dipertimbangkan. Termasuk kita tahu bahwa misalnya ada beberapa jenis ternak tertentu itu, termasuk di sapi itu, yang memang kadar kolesterolnya tinggi kan gitu. Sehingga kalaupun itu banyak mau dipasarkan pasti akan ditolak, hanya menjadi komoditi. Itu ininya. Nah, kemudian tentunya peran perguruan tinggi tadi adalah terus menyebarkan informasi dan teknologi kepada masyarakat. Utamanya untuk agar mereka bisa berproduksi, atau produktivitas itu bisa meningkat. Itu tujuannya. Sehingga riset-riset yang dilakukan terkait juga dengan pakan tadi itu terus kita lakukan. Ya, kita sudah menghasilkan beberapa riset itu memang harus kita sampaikan kepada masyarakat seperti tadi, bahwa pakan itu jangan cuma makan pakan segar saja, harus ada yang high ya, yang kering, terus ada konsentrasi harus diberikan. Porsinya sudah jelas 60 30 sebenarnya 10%. Itu yang harus dikelola dengan baik. Kalau kita abaikan itu, kita memang menghasilkan sapi, tetapi sapi dengan mungkin bobotnya yang kurang. Misalnya kalau sudah yang dijual itu kan biasanya bobotnya ya antara 400-an kilogram. Itu. Makasih. Baik, mungkin karena Ibu Sumiati mungkin ada setengah menit Bu, ada yang ingin coba disampaikan closing statement dari Ibu Kabid Peternakan, silakan Bu. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Buol sangat siap terkait dengan pengembangan peternakan sapi, dan kemudian kami juga mohon dukungan dari pemerintah provinsi, terkhusus dari UPT pembibitan, sehingga terkait dengan penyediaan varian jenis HPT kami dapat disupport terkait dengan itu. Plus juga dari perguruan tinggi, mohon kiranya teknologi-teknologi terapan mohon segera disebarluaskan ke kita. Di samping itu kan ada kelasnya, kelas jauh atau cabang atau apa sifatnya di Buol. Jadi melalui itu bisa tenaga-tenaga mudanya dapat bersinergi dengan kita. Plus juga terakhir mungkin kepada RRI Toli-Toli, jangan jenuh, sering-seringlah melakukan kegiatan seperti ini, sehingga edukasi, penyebarluasan informasi, diseminasi informasi di tingkat masyarakat itu terus berlangsung. Baik. Demikian. Terima kasih Ibu Sumiati untuk waktunya sudah berbincang, berdialog bersama RRI Toli-Toli. Untuk Pak Nur Hasan juga selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Nur Hasan, Ibu Dr. Hewan Tendriwari, dan juga untuk Pak Dr. Saripudin Inde. Juga untuk Anda semua pendengar yang sudah mendengarkan dan juga menonton program dialog kami. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi penyemangat bukan hanya bagi masyarakat di Kabupaten Buol, namun juga bagi semua masyarakat yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus mengembangkan sektor peternakan sebagai salah satu potensi yang sangat menjanjikan dalam mengembangkan kesejahteraan semua masyarakat. Akhirnya, saya Sardono mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat menikmati suasana akhir pekan Anda.